Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes M King. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, topik kita sudah disiapkan oleh redaksi. Apa itu? Seputar makanan. Waspada, nafsu makan tidak karuan bersama M King. Nah, ini adalah topik yang sudah disiapkan oleh redaksi dan akan coba kita kupas 30 menit ke depan. Mungkin ada yang bertanya, ada emang orang yang nggak suka makan? Nah, ini nanti akan coba kita tanyakannya. Apa sebabnya ada orang yang nggak bisa makan, ada orang yang pengen makan terus gitu ya. Dan tentu siapa tamu kita ataupun siapa narasumber kita? Nih dia, langsung aja kita perkenalkan. Dokter Robert, apa kabar dok? Baik, Waduh, ini saya langsung nanya dok. Dokter termasuk orang yang gampang makan atau yang susah makan? saya makannya rakus terus banyak. Teman-teman saya tahu semua tuh Tapi makannya. pernah mengalami makan nggak nafsu nggak? Ya pernah kalau Pernah sedang juga, ya? sakit gitu ya. Cuman sebentar kalau saya. Oh, Saya tuh sebentar susu ya. malah Itu susah lah gitu ya. yang susah tuh ngerem makan. Makanya. Tapi sebenarnya orang yang gampang makan itu seharusnya disyukuri ya. Iya, Harus bersyukur gitu. ya memang karena kan biasanya dalam kondisi yang umum itu orang tuh kalau sakit baru nafsu makan tuh akan turun kan biasanya. Terutama sakit-sakit kronis gitu loh. Ada orang yang saya dulu ini case-nya mungkin case yang sangat jarang ya. Ada saudara dulu dalam kondisi hamil ya, hamil muda. Ya. Kan kalau hamil muda itu biasanya banyak banyak masalahnya. Ada Iya. yang tidak suka dengan bau-bauan tertentu, Iya, ada yang ada yang ngidam. nggak suka suaminya, Ya, ngidam aneh-aneh ada gitu yang kan. ngidam. Nah, kalau dia ini adalah tidak bisa makan nasi, Ya, tidak bisa makan, bahkan saat dia mau ke kamar mandi melewati dapur muntah. Jadi saat itu dia dari hamil muda sampai saya lupa beberapa bulan itu dia itu rutin ke dokter harus infus. sampai Sampai sedemikian seperti itu. parahnya Karena dia ya. makan nasi nggak bisa. Jangankan makan, lewat di dapur aja mau ke kamar mandi muntah. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok. Sebenarnya lapar dan kenyang itu ini prosesnya seperti apa sih? Lapar dan kenyang itu kan prosesnya cukup kompleks. Banyak hormon yang terlibat di dalam apa? Itu ya ada grelin, hormon lapar, ada apa itu namanya insulin juga pengaruh semua. Jadi itu kompleks banget memang. Jadi ada misalnya gini, kita makan nih, makan terus lambung terisi makanan, itu akan ngasih sinyal ke otak, ini sudah penuh nih lambung, tolong berhenti dimasukin. Nah itu nafsu makan akan turun ya kan. Nanti contoh nutrisi-nutrisi itu akan diserap juga lewat usus halus kan. Pada saat diserap itu ada peptid Y ya, Y peptid itu juga mengeluarkan sinyal, stop dong, jangan diisi terus nih, aku lagi kerja menyerap makanan. Sebab kalau diisi terus kan dia belum menyerap, gerak dia mau nggak mau bergerak ke bawah kan, turun ke usus halus ke, ya kan makanan nggak bisa diserap dengan sempurna juga. Jadi dia punya sinyal juga untuk menyetop kegiatan makan. Nah, terus juga kadar gula dalam darah. Begitu kadar gula darah itu, kita makanan terutama karbohidrat diserap dalam darah, kadar gula darah kan naik nih. Begitu naik, insulin kan keluar. Naik nih, insulin keluar, dia memasukkan gula darah ke dalam sel kan. Nah, proses masuknya gula darah dalam sel juga membuat kasih sinyal, ini sel udah diisi oleh glukosa nih. Udah mulai Stop, masuk nih. jangan makan lagi. Cukup nih, persediaan penuh. Nah, makanya kenapa orang diabetes biasanya lapar terus kan. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing kan. Sama, karena pada orang diabetes kadar gula darahnya di dalam darahnya tinggi, tetapi kadar gula tadi nggak bisa dimasukkan oleh insulin ke dalam sel. Jadi selnya kelaparan. Bisa karena insulinnya kurang, bisa karena kepekaan terhadap insulin itu yang turun. Jadi kadar insulin sudah cukup tapi nggak peka selnya. Nah, Sebenarnya udah banyak makanannya. sudah banyak tapi hanya di dalam darah kan. Oke. Sehingga sel masih kelaparan karena nggak bisa dimasukkan. Nah itu tubuh akan ngasih sinyal, gua lapar nih, gua lapar, makan lagi. Makanya orang diabetes makannya justru banyak. Walaupun kok aneh kadar gula dalam darah tinggi kok masih makan banyak. Karena itu selnya masih kelaparan.
Nah itu kan pengaruh besar sekali itu terhadap nafsu makan. Nah terus nafsu makan juga dipengaruhi oleh hormon. Contoh orang hamil tadi. Orang hamil trimester pertama itu kadar hormon HCG ya, Human Chorionic Gonadotropin, itu mempengaruhi ini indera perasa kita. Itu yang ngidam itu bahasa Inggrisnya food aversion. Menghindarin sesuatu tertentu. Nah, memang itu kompleks karena dipengaruhi oleh psikis ya, psikologis, dipengaruhi hormonal gitu loh. Jadi mereka akan ada eksperimen apa sehingga mereka nggak suka apa itu karena indera pengecap ini dikacaukan oleh si hormon HCG tadi. Ada yang nggak suka ikan karena amis, jadi karena bagi mereka rasa amis itu jadi berlipat-lipat. Mungkin nasi, bau nasinya itu berlipat-lipat, nggak tahu ya, itu kompleks banget soalnya, makanya aneh-aneh kan itu. Itu sebenarnya lebih kepada kondisi hormonal atau lebih psikis? Sebetulnya banyak di psikisnya hormonal tapi berpengaruh gitu loh. Nah makanya kalau di masyarakat bule ya, orang western gitu, jarang ada ngidam kan. Mereka cuma muntah-muntah terus nggak nafsu makan secara general. Itu kenapa? Karena psikisnya nggak terlalu dipengaruhi apa ya, gimana ya masyarakat. Mereka lebih bersikap rasional. Satu rasional dan mereka tuh kan yang apa ya, kepo tau nggak apa? Masyarakat yang kepo tuh masyarakat Asia. Kepo tuh apa ya? Lihat contoh nih misalnya ya kalau misalnya latah gitu. Ya nggak ekspresif ya, misalnya kalau misalnya ada bis tabrakan kebakar gitu. Kalau bule ngeliat dia cuman lihat, oh ya ini ada ini. Infokan. Gitu. Oh kalau sini kan aduh gimana, ya gini, pokoknya ekspresif banget gitu lah. Itu kan psikologinya beda makanya. Mereka cenderung lebih cuek kan. Kalau ya memang ada yang oh my god, bule ada juga gitu. Cuman porsinya lebih sedikit gitu. Karena mereka tuh sudah dilatih rasional dan dilatih nggak boleh kepo. Mereka tuh kan nggak boleh ngurusin orang lain kan. Secara berlebihan. Kayak contoh kalau kita ngomongnya bahasa basi Indonesia tuh ngomongnya anaknya berapa, udah berkeluarga atau belum. Kalau di dunia barat tabu kan tanya begitu. Punya anak belum itu bahaya. Personal nggak boleh. Boleh. Padahal kalau di sini hal yang sangat umum. Ya, betul. Nah kekepoan ini mempengaruhi psikologis kita gitu loh. Secara nggak langsung gitu sehingga makanya nyidam banyak terjadi di Indonesia. Saya bukan bilang di bule nggak ada ya, tapi sedikit gitu loh. Ada tuh karena tadi psikologisnya beda. Keingintahuan itu. Ya mereka dilatih untuk nggak boleh ingin tahu, nggak boleh nyampurin urusan orang lain. Akibatnya kepribadiannya kan cenderung lebih cuek. Nah orang cuek ya memang nyidamnya sedikit kan karena nggak terlalu baperan gitu loh. Ya kembali lagi ke masalah proses lapar dan kenyang tadi ya. Ada orang yang seringkali kelihatan makannya sedikit sudah berhenti. Ya. Ada orang yang makannya banyak tapi belum berhenti juga. Ini apakah memang karena volume lambungnya punya volume yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain atau ada faktor lain, Dok? Ini kalau makan itu faktornya banyak sekali dan saling berkait gitu. Contoh misalnya dia volume lambungnya kecil karena dia kebiasaan makan dikit. Mungkin orang tuanya ini cewek nih terutama dari kecil udah diomongin orang tuanya, aduh anak perempuan jangan makan banyak-banyak, ntar gendut, ntar gini. Nah dia jadi makannya sedikit. Otomatis kalau dia makannya sedikit lambungnya kan kecil, nggak melar kan. Ya otomatis selamanya dia akan makan dikit sudah penuh gitu. Contoh nih, terus ada orang yang lihat bapaknya makan dengan lahap. Wah, contoh saya. Dokter termasuk saya makannya banyak, saya nggak bisa ngerem makan terus terang ya, itu kelemahan saya ya. Jadi makan banyak, makanya saya tuh kompensasi kan, olahraga, minum antioksidan, minum MK, minum biasa. Ada ininya. Mau nggak mau gitu loh. Menyeimbangkan. Ya saya puasa gitu. Kan yang saya riset badan tuh setahun 2 kali, saya puasa 5 sampai 7 hari nggak makan apapun. Itu salah satu kompensasi mau nggak mau karena susah memang saya ngerem makan susah. Saya termasuk penggemar makan, saya seneng masak lagi kan. Ya sudah seneng masak, gemar makan gitu. Kalau nggak saya rem ya mungkin saya udah melar nggak karu-karuan. Kalau lihat porsi makan saya,
Orang, waduh ini harusnya gendutnya udah luar biasa saya tuh. Oke, terkait dengan nafsu makan ya, ada nggak dok kekhawatiran ya ketika misalnya ada orang yang tiba-tiba nggak mau makan gitu ya? Ya, Apakah dengan misalnya cuma sekali makan nggak mau makan nggak apa-apa deh gitu ya? Apakah ada masa-masa tertentu atau jangka waktu tertentu ketika misalnya dia berulang kali tidak mau makan ini, ada yang perlu dikhawatirkan nggak dengan kondisi jadi kesehatan? badan kita tuh kan punya regulasi sebetulnya. Jadi kita tuh harus peka terhadap ini apa badan kita. Contoh begini, kalau orang ada sumbatan di usus misalnya nih, contoh orang kena kanker usus besar itu kan ada sumbatan sehingga makanan itu susah lewat kan. Hmm. Nah itu badan langsung kasih Sinyal. sinyal, jangan makan banyak-banyak ya, ini lagi susah lewat, lagi macet ini. Nah, otomatis nafsu makan tuh turun drastis. Makanya orang kanker tuh kadang-kadang turun drastis gitu kan. Ya. Terus orang sakit tipes nih contohnya, tipes itu kan terjadi kerusakan di usus halus ya. Ada kumannya masuk, invasi, pembesaran getah bening di usus halus segala macam, dinding usus jadi kacau, kan perlukaan. Usus bergerak jadi lambat kan. Makanya orang tipes bahkan sampai nggak bisa buang air besar segala macam. Nah, itu badan juga kasih sinyal, jangan makan, gua lagi rusak. Jalan rusak jangan lewat, kasarnya gitu loh. Ditutup. Nah, akibatnya nafsu makan juga turun. Oke. Orang infeksi berat, itu ada mekanismenya. Pada waktu infeksi berat, itu kekebalan kita tuh amat sangat diganggu oleh kadar gula yang tinggi. Makanya orang diabetes itu cenderung kena infeksi, kadar gulanya tinggi. Kadar gula tinggi, sistem kekebalan kita nggak bisa bekerja optimal. Makanya orang sakit, simpel aja sakit flu, sakit batuk gitu, nafsu makan turun kan. Itu memang sudah mekanisme. Kalau itu ya nggak usah terlalu dilawan, karena memang tubuh itu pada penelitian juga loh. Bahkan pada saat orang puasa, kekebalan tubuh kita bekerja secara optimal. Jadi kalau nggak suka makan 1-2 hari, ya sudah jangan dipaksain sebetulnya. Kita harus mendengar ini loh. Kayak binatang tuh lebih pinter dia. Kucing kalau sakit nggak mau makan kan. Iya betul. Anjing kalau sakit nggak mau makan. Karena apa? Itu dia sudah tahu. Dan dia mematuhi itu. Oh gue lagi sakit nih, aku nggak boleh terlalu banyak makan. Aku mesti justru fasting ya. Untuk recovery gitu loh. Nah manusia ini kadang-kadang ketakutan kan, aduh nggak doyan makan dipaksa-paksain gini, nggak boleh sebetulnya. Jadi sebenarnya ketika misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya kita, aduh lagi nggak nafsu makan nih, Ya sudah, sebetulnya jangan loh. dipaksa. Jangan Gitu. dipaksa. Kalau hanya itu sifatnya insiden, Sementara gitu. ya. Hanya misalnya cuma nggak makan siang aja. Ya. Gitu. Tapi kalau sampai berulang, Sampai mungkin, lama, nah itu perlu dicermatin. Ini latar belakangnya apa? Nah, itu yang harus ditangani sebetulnya latar belakang penyebab dia nggak nafsu makan terus-menerus ini apa? Itu harus dicari. Nah, selain tadi kondisi-kondisi kesehatan ataupun medis ya yang bisa menghambat nafsu makan, yang sifatnya non medis apa sih dok yang bisa Ya mengganggu psikologis. nafsu makan? Contoh orang diputus cinta, nggak mau makan 3 hari 3 malam, ya bisa kan? Ini Bung Kris ini. Ah, orang meninggal, orang yang dia kasihi nggak mau makan juga kan? Karena pengaruh psikologis pengaruh banget. Iya, iya. Orang lagi stres berat, ujian atau ngalamin tekanan diuber-uber pinjol utang itu nggak doyan makan juga kan? Ada juga tapi sebaliknya loh, stres malah makan. Jadi perubahan perilaku mempengaruhi ini nafsu makan memang. Jadi sebenarnya tidak bisa juga kita simpulkan bahwa orang yang mengalami kesedihan itu ataupun stres itu akhirnya nggak mau makan. Ada dua, soalnya Karena ada yang malah juga nggak mau yang makan, ada malah kompensasi, dia melarikan diri dari kesedihan Masalah itu itu. makan banyak. Ada juga, karena manusia itu kan kompleks, nggak kayak binatang stres nggak makan titik gitu, karena dia nggak punya akal budi ya. Binatang kan cuma ngandalin input output dari lingkungan gitu. Jadi dia sakit nggak makan, dah titik. Dia sedih sedih tuanya misalnya pergi atau nggak makan titik, dah gitu, nggak ada kompensasi gitu loh lain. Oke. Nah, dok, saya coba kembali ke awal tadi ya, bahwa tubuh kita sebenarnya secara alami ketika makan sebenarnya dia mempunyai warning tersendiri, Autoregulasi ya. Ataupun saat kita makan, ketika misalnya sudah nyampe ke sel yang dimakan itu, dia akan menyuruh berhenti. Ini biasanya prosesnya berapa lama, dok? Kalau kayak karbohidrat kan cepet tuh, hitungan menit
kadar gula darah akan naik dalam badan, diserap kan. Dari mulut pun sudah kena ludah, itu karbohidrat sudah dipecah oleh amilase jadi glukosa kan. Begitu masuk lambung diserap, itu sinyal paling cepat ya hitungan 15 menit sudah ada sinyal. Nah kalau sinyal kenyangnya dari usus halus dari protein itu 1-2 jam. Karena butuh waktu dia kan. Kalau karbohidrat lebih cepat. Ya gitu makanya orang habis makan udah kenyang, terus sensor di lambung juga gitu, lambung itu sudah meregang, rasa kenyang itu akan timbul. Makanya ada operasi yang dikasih balon di dalam lambung kan, supaya kesannya kenyang terus, kita makan dikit udah penuh. Ada kan tuh yang sekarang tuh terapi dimasukin kateter, diisi balon terus dilepas gitu, di kayak kantong air di dalam lambung gitu. Ada tuh. Terus jadi operasi, ada ruang yang sudah terisi gitu. Dioperasi dikecilin kan, bariatric surgery itu. Dikecilin ya supaya gitu makan dikit lambungnya udah kerasa penuh, sinyal kenyang timbul gitu. Stop gitu loh. Jadi tubuh itu sudah punya feedback mekanisme yang kompleks gitu. Oke, Dok, saya mau nanya, mungkin ini pertanyaan mungkin yang tidak umum gitu ya. Sebenarnya kan ukuran lambung manusia itu kan kurang lebihnya sama. Iya. Tapi kenapa ada orang-orang tertentu yang makannya bisa berkali-kali lipat dibanding orang lain? Nah, lambung ini jangan salah. Kayak lambung itu kan banyak ototnya ya. Dia tuh bisa melar. Jadi contoh kayak orang ini, kenapa orang nggak bisa split kakinya itu split ya? Dilatih terus, kenapa akhirnya bisa split kan? Karena ototnya paha melar, dia memanjang kan? Karena dilatih, dipaksain terus. Nah, lambung juga sama. Lambung tuh kalau kita makannya volumenya semakin ditambah terus dia melar, Pak. Karena melar, nanti diisi makanan dikit kan masih kosong. Dia nggak merasa penuh, jadi masih lapar. Akhirnya makannya jadi banyak gitu loh. Kayak makanya ada orang yang itu mukbang ya, yang kalau di YouTube makan 11 mangkok, 12 mangkok. Ternyata tuh pakai latihan loh mereka. Bukan alami. Oh, berarti ada latihannya, mungkin berapa mangkok dulu, besoknya nambah lagi gitu ya. Jadi ada latihannya dan ada kok yang pernah diwawancarai, ditanya itu kan orang lokal sini, gimana ya, aku ya latihan kok langsung seketika bisa makan segitu. Dan mereka karena itu untuk jaga kesehatan, mereka juga olahraganya gila, ada yang bahkan lari sampai 1 jam penuh loh. Untuk kompensasi karena dia makan banyak itu. Terus dia bilang, kalaupun saya sedang nggak syuting gitu ya, nggak pas bikin konten, saya juga makannya berusaha ngerem. Nah, contoh orang lambungnya sudah gede nih, terus dia puasa ya, nggak makan apapun kayak saya nih, contohnya saya kan makan banyak nih, pasti lambung saya melar kan. Kemudian saya puasa 5 hari atau 7 hari sampai 7 hari nggak makan apapun, lambung saya mengecil. Setelah nanti buka puasa sampai hampir setengah tahun itu saya nggak bisa makan banyak. Makanya jadi kenapa dia menyesuaikan gitu ya. Nanti kalau udah dekat setengah tahun mungkin udah melar lagi, saya kecilin lagi gitu loh. Jadi ada fleksibilitas di situ. Memang ada fleksibilitas, kayak orang split tadi ya, kaki bisa split, nanti dia lama nggak latihan balik lagi kan nggak bisa sama split kayak lagi. orang yang tadinya misalnya dia tubuh lentur, tiba-tiba dia berhenti, itu akhirnya kaku semua. Kaku lagi, nanti dia ditarik, di stretching lagi, lentur lambung seperti itu karena dia komponen otot biasanya. Iya, nah itu dia Bapak Ibu ya, sudah dijelaskan oleh Dr. Robert terkait dengan nafsu makan yang seringkali memang bisa turun dan naik. Nah, pada sesi berikutnya tentunya akan kita coba kupas ya, apa sih kondisi-kondisi ketika ada orang ataupun saudara kita yang nafsu makannya kurang ataupun menurun, apakah ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan dan kondisi seperti apa yang harus kita waspadai ketika misalnya ada saudara keluarga yang menunjukkan nafsu makan yang tidak baik ataupun menurun. Dan tentunya juga kita akan coba kupas nanti bagaimana peran M-King ketika misalnya kita tidak nafsu makan dan bagaimana perannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Namun kita berikan kesempatan untuk M-King melintas dulu. Paring asma sinten, Mbah? Rohmat Karim. Mbah Rohmat Karim. Nggih. Awale panjenengan saged kenal kali M-King niki pripun ceritane? Ayo. Nggih muter di niku Kertajaya niku. Jenengan niku mundhut M-King niki damel gerah napa to, Mbah Rohmat niki? Gerah setruk niku lho. Pripun Mbak Zainab nak ceritane? Nggih,
mula-mula niku awal-awal nggih bangun tidur terus langsung gitu, langsung ndak bisa ngomong, terus separuh nggak bisa digerakkan. Terus Mbak Rohmat, jenengan akhirnya pun setahun niku berobat, dereng napa nemu hasilnya nggih, dereng wonten lah lambat ngoten perubahane lah terus akhirnya jenengan mireng M-King teng Radio Kertajaya niku terus niki total M-King pun telas pinten botol iki, Mbah? Kalih botol kereng enten pasti sepalih sing setunggal iku. Jadi 1 botol, 2 botol mau habis ini ya. Iki sederek-sederek ingkang gadah sakit kados kula niki sampan tumbasne jamu M-King niku. Waspada, nafsu makan tidak karuan. Ya, itu topik kita bersama M-King tentunya. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan proses, bagaimana sih proses lapar dan kenyang di dalam tubuh kita. Dan apa yang mengakibatkan kita seringkali nafsu makannya turun. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya, kita akan coba menggali kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai ketika kita atau saudara ataupun keluarga kita yang lain dalam kondisi nafsu makannya menurun. Apa saja sih yang perlu kita waspadai, sekaligus juga nanti peran M-King dalam hal nafsu makan seperti apa. Langsung aja Dok. Ya, jadi kalau ada kan kadang, ini kok nggak datang ke dokter, dok ini kok nafsu makannya turun. Kita ngecek dulu pertama, satu tuh dicek, ini turunnya mendadak atau memang dari dulu makannya sedikit tuh. Dari kecil makannya sedikit ya memang bawaannya begitu gitu kan. Nah kalau mendadak itu yang kadang-kadang kita harus dicermatin kok mendadak. Nah ini ada apa gitu kan, satu. Terus kedua berat badannya, mendukung nggak dengan omongan itu? Dok ini makannya sedikit tapi badannya gendut, gempal, padat bergizi. Itu nanti kalau diselidikin ternyata banyak tuh orang, dok aku tuh makan sedikit kok gemuk ya. Nah itu sering kali. Nanti kalau dihitung coba, ternyata nasinya cuma sedikit gini-gini tapi makannya sehari 6 kali, 7 kali, atau cemilnya banyak sama aja. Sebetulnya itu bukan nggak ada nafsu makan, itu biarin aja. Atau gitu jangan-jangan geraknya nggak banyak. Iya, jadi kalau gitu kan kadang-kadang terus saya nggak usah nafsu makan nih, dikasih obat nafsu makan ya enggak. Kita lihat dulu, evaluasi dulu. Ini nggak suka nafsu makannya apa dulu? Penyakit ada penyakit nggak di belakang layar penyebab itu kan? Kalau ada penyakit ya ditangani adalah penyakitnya dulu. Bukan nafsu makan. Jangan dikasih obat nafsu makan. Kayak contoh orang gagal ginjal. Orang gagal ginjal tuh kalau dikasih daging dia akan mual otomatis. Orang sakit liver sama, orang sakit liver juga. Kenapa? Protein itu kan dirubah jadi amino diurea jadi urea, amonia jadi urea. Semua membutuhkan fungsi liver yang baik. Pada waktu livernya itu nggak bener, badan tuh udah langsung dikasih ini sensor. Dia kalau kena daging dia mual. Nah itu kan harus dibetulin livernya dulu. Secara alami sebenarnya ketika kita tidak ada masalah makan makanan yang namanya daging, berarti bisa kita paling tidak merasa berarti ginjal kita tidak ada masalah. Iya, karena orang sakit liver contohnya, kalau ngerokok tuh nggak enak, benar-benar nggak enak. Kenapa? Karena nikotin di metabolismenya di livernya sakit, nikotin tuh akan menimbulkan rasa nggak enak. Contoh nih, nah makanya zaman dulu ada traditional Chinese medicine tuh orang-orang Barat ngetawain kan, makanan kok dikatakan ada makanan tuh 5 rasa, asin, pahit, pedas, asam, manis itu 5 rasa. Kalau orang liver nanti akan harus dikasih komponen manis-manis gini-gini. Dulu tuh diketawain itu. Tapi sekarang penelitian membuktikan tuh bener. Cuman memang dulu orang kuno, orang TCM itu menerangkannya kan nggak secara ilmiah. Dia bilang misalnya liver tuh unsur kayu tuh doyan dengan apa? Asam dengan begini, saya nggak gitu ngerti ya, saya bukan ahli TCM, tapi mereka menghubungkan dengan itu diketawain medis. Tapi ternyata sebetulnya tubuh juga memang gitu, kasih sinyal gitu loh. Kayak tadi dia nggak doyan daging, liver tuh benar. Ada ilmiahnya. Iya ada ilmiahnya, gitu ya. cuman dulu mereka TCM tuh menerangkan dengan cara tidak ilmiah sehingga dianggap tuh omong kosong gitu. Karena saat itu belum ada penelitian juga gitu ya. Orang sakit ginjal, gagal ginjal tuh nggak seneng dengan manis-manis. Ya otomatis karena glukosa itu mengganggu ginjal sehingga badan akan ngasih sinyal. Paling simpel orang kekurangan ada tes
kalsium ya. Kalsium itu kalau kita minum orangnya tidak kekurangan kalsium, itu akan terasa sepet dan pahit. Ada penelitian di jurnalnya saya pernah dapat tuh, abrek-abrek tuh, karena ada yang jual suplemen itu. Nah, tapi kalau orang itu kekurangan kalsium, pada saat makan kalsium, itu nggak kerasa pahitnya. Karena supaya tubuh tuh nutup pahitnya supaya kita mau makan. Kalau sudah kelebihan, rasa pahit itu ditimbulin supaya jangan makan lagi gitu. Karena kalsium kebanyakan juga nggak sehat kan. Nah itu contohnya begitu. Jadi sebenarnya tubuh kita juga memberikan sinyal-sinyal ataupun rambu-rambu yang sebenarnya baik untuk kita jalankan. Jadi gitu kalau ya. kita nggak suka makan, jangan langsung dipaksa makan atau dikasih obat penambah nafsu makan tanpa kita cek dulu latar belakangnya apa ini. Harus dicek dulu gitu. Latar belakang memang banyak sekali. Kalau di latar belakang ternyata nggak ada gangguan, misalnya nggak suka makannya karena infeksi berat. Nah biasanya dokter akan meresepkan obat untuk menaikkan nafsu makan. Tapi setelah dilihat karena infeksi berat butuh protein nanti akan dipakai untuk apa itu namanya bikin sel darah putih, kekebalan. Nah dikasih. Tapi glukosa kan malah mengacauin. Nah jangan gitu kan. Ya itu dikasih obat penambah nafsu makan boleh. Oke, jadi kalau misalnya kita sedang tidak tidak nafsu makan sebenarnya tidak perlu langsung panik gitu ya. Gitu. Atau misalnya ada anak kita yang lagi diajak makan, ayo makan, aduh lagi malas gitu. Ya kita jangan paksa juga berarti dok ya. Karena itu badan kita kan cerdas kayak tadi saya bilang. Kecuali nih saya bilang nih, biasanya nafsu makan banyak, terus tiba-tiba, kok nggak nafsu makan? Ya ada apa? Cari latar belakangnya. Atau kronis nih nafsu makannya kurang terus, berat badannya rendah, atau BMI-nya rendah banget, kurus kering tinggal itu. Cari juga kenapa ini gitu loh. Karena kayak contoh yang paling simpel, cancer. Cancer tuh serem gitu. Memang iya, cancer tuh kan jahat banget. Dia ngurangi nafsu makan, nutrisinya diserap untuk bikin sel baru itu. Jadi kurus gitu kan, nggak nafsu makan, udah kurus. Nah itu kan kalau cuma dipaksa-paksa makan, nggak dicari penyebabnya ya bahaya gitu. Oke. Jadi nah, harus orang cacingan tuh, orang cacingan juga kan kadang-kadang ada cacingan yang kayak cacing ini. Tambang, itu bikin nafsu makan kurang, karena dia ngiritasi dinding usus ya, karena cacing tambang kan di usus ya dia nyedot darah dari situ. Nah itu ngurangin nafsu makan karena ususnya teriritasi. Ada kan? masalah di ususnya. Ya. Gitu. Terus kalau orang cacing gelang itu dia ususnya penuh cacing sehingga rasanya kenyang terus, nafsu makan juga turun. Bukan malah nambah, orang mikir nafsu makanannya dimakan terus cacing kita nafsu makan naik. Enggak, orang cacing kan biasanya nafsu makannya terganggu. Anak kecil contohnya itu, sering kan. Makanya seringkali ketika ada anak yang kurus gitu, ini kayaknya cacingan ya, ini. memang ya dulu ya. Salah satunya bisa saja, walaupun satunya. Ada faktor-faktor yang lain bisa mempengaruhi badannya kurus gitu ya. Nah terkait dengan nafsu makan ini, kalau dari sisi produk kita nih Jamu Tetes M-King, apa ini perannya kira-kira? Ada dua peran ya. M-King ini kan orang nggak nafsu makan, tapi dikasih M-King kan ada daun kelornya nih, kan padat gizi. Oh, iya. Dia bisa membantu kan. Betul. Terus dia ada temulawak. Nah, temulawak ini kan memang sebagai stimulan menaikkan nafsu makan. Tradisional orang-orang kuno itu kalau anak kecil tuh dicekokin jamu yang ada temulawaknya itu nanti nafsu makannya naik. Memang iya gitu loh, karena dia membantu pencernaan sehingga nafsu makan tuh akan naik. Kalau orang normal dikasih itu nafsu makan naik. Tapi kalau orang sakit kayak tadi cancer ya memang nggak naik karena latar belakangnya masih belum diberesin. Oke. Nah makanya kalau nafsu makannya nggak ada mendadak atau nafsu makannya nggak ada terus dan badan kurus. Kalau nafsu makan nggak ada tapi badan nggak kurus tuh kebanyakan nanti setelah kita cek tuh kebanyakan karena ngemilnya juga banyak. Gitu. Bukan dia mendapatkan kalori tidak dari dia nggak sadarin kan saya makan nasi cuma gitu ya. 3 sendok tapi kok gemuk ya lah iya setelah dicek nanti ya makan kacang mede 1 toples habis sekali makan ya iya gitu kan. Nah. Dan ini seringkali problema ibu-ibu nih, saya makannya sedikit kok, yang disalahin keturunan. Oh ini gara-gara memang ini keturunan nih. Padahal enggak, tuh dihitung-hitung banyak kan. Ada banyak kok teman saya denial gitu kan. Aku makannya dikit loh, baru gudut gitu. Ya setelah saya lihat-lihat kalau makan bareng saya pikir ya dikit apanya gitu loh, banyak kok gitu loh. Okay. Nah itu terus juga ini hati-hati kan kalau ini
ada penyakit kronis, kita paksain kayak misalnya usus tersumbat, kita paksain nafsu makannya dipaksa, kita makan banyak tersumbat, bisa jadi bahaya kan, ileus macam-macam gitu. Nah, untuk MKing-nya, untuk anak-anak ini apakah bisa? Tadi kan ada nafsu makan ya, namanya anak-anak kan butuh pertumbuhan. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa MKing harusnya kita kasih juga untuk anak-anak? Boleh, berarti? karena kan dia ada nutrisi dari daun kelornya, terus dari temulawaknya bisa maju kan banyak emang temulawak itu dipakai di anak-anak untuk menambah apa? Menambah Nafsu nafsu makan, makan kan? gitu Iya. ya. Selain tadi karena kurkumin dari temulawak, Iya. memang di daun kelor Moringa oleifera ini terkenal dengan zat gizi yang luar Ya, biasa. jadi dia gitu ya. membantu kalau misalnya dia nggak suka makan dibantu dengan itu, dia tetap dapat nutrisi yang bagus kan. Karena memang ya makan itu kan susah, emang dipengaruhi kayak psikologis macam-macam. Anak misalnya banyak kan main gadget nggak mau makan karena dia merasa lebih fokus ke gadgetnya, itu kan psikologis juga kan. Terus ada juga sekarang ini apa, karena nggak dibiasain makan teratur dari kecil, akibatnya dia makannya juga seenak-enaknya sampai gede gitu loh. Suka-suka dia aja. Kebiasaan gitu. kebawa Oke. kan. Nah Jadi- kalau makan seenak-enaknya nafsu makan kadang-kadang nggak timbul kan, karena pagi udah nggak makan, oke, siang mau makan main game atau malah siang mungkin dia ngantuk tidur, nanti sore makan kebetulan makanannya dia nggak seneng, ya sudah nggak makan lagi kan gitu. Oke, Dok, di akhir sesi kita nih, untuk mereka-mereka yang mengalami nafsu makan tidak stabil, apa pesan dari Dokter Robert? Jadi kalau memang nafsu makan nggak stabil kan periksa ke dokter atau dilihat latar belakangnya. Kalau latar belakang penyakit nggak ada, bisa dibantu dengan, kan bisa siasatin makan ngemil. Ngemil kan bagus juga kalau Ya. yang bergizi ya. Ya, ngemilnya jangan sembarangan gitu ya. Dikit-dikit boleh tapi sering boleh. Karena ada beberapa orang yang orang tua terutama tuh makan udah nggak bisa banyak, dia bisa ngemil. Satu, dia makan yang padat gizi, jadi sedikit tapi padat gizi boleh juga kan. Atau boleh dibantu dengan protein cair misalnya kan, pada tuh susu protein tinggi, protein cair boleh itu, karena untuk nambah berat badan juga kalau berat badannya kurang. Jadi bisa dibantu dengan kiat-kiat seperti itu. Atau ini kiat sosial, dalam artian kita makan bersama, itu akan nambah nafsu makan daripada makan sendirian. Ya, dan jangan lupa tentunya jamu tetes MKing Ya. ini bisa solusi untuk mengatasi nafsu makan yang tidak stabil, apalagi kaya dengan nutrisi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan Dr. Robert terkait dengan nafsu makan tadi bisa menjadi pencerahan bagi kita, sehingga kita bisa menyikapi ketika kita sedang tidak nafsu makan, tidak langsung panik, atau anak-anak kita yang lagi tidak nafsu makan, kita langsung emosi dan sebagainya. Ini jangan langsung ambil kesimpulan. Coba periksa ataupun coba dipertimbangkan hal-hal yang lain. Bisa saja latar belakang tidak nafsu makannya itu tadi adalah karena sinyal-sinyal dari tubuhnya yang memang memberikan sinyal untuk tidak makan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Dan jangan lupa tentunya konsumsi MKing secara rutin, karena MKing rajanya jamu tetes Indonesia. Terima kasih Dr. Ya, Robert. sama-sama.